Halo, perkenalkan nama saya Stephen Marido Lucius Mira. Saya dari kelas C1 pagi dengan NIM 2190302285. Di sini saya ingin menjelaskan tentang checklist table analisa kelayakan usaha yang akan saya buat, yaitu es cendol durian. Untuk yang pertama, ini analisa kekuatan ide bisnis dibagi menjadi dua. Untuk poin 1.1, tingkat diinginkan pasar atau produk atau jasa. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya pilih potensi tinggi karena menurut saya cendol durian ini udah banyak, tapi saya ingin membuat inovasi yang terbaru dan rasanya enak dari yang lainnya. Untuk yang kedua, menyelesaikan masalah. Saya kasih poin paling tinggi 1 juga. Saya harap saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Untuk yang kedua, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi pasar. Ya, ini saya mengisi yang paling tinggi juga karena saya ingin mengubah inovasi dari, mungkin masih akan bosan dengan es campur lainnya, ini bisa mencoba es cendol durian. Selanjutnya, ketepatan waktu masuk ke pasar. Saya pilih yang pertama karena saya pikir saya memilih waktu yang tepat. Untuk yang selanjutnya, luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Saya kasih nilai paling tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing sudah tersedia, saya kasih nilai sedang karena saya nggak bisa menentukan juga apakah mereka sangat puas atau tidak, tapi saya memberikan yang terbaik. Untuk selanjutnya, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Saya kasih nilai sedang karena saya pikir nggak usah lah juga lah untuk mereka mempraktikannya karena saya akan yang membuat untuk mereka. Untuk 2.1, permintaan produk atau jasa di survei atau langsung online. Pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Saya kasih nilai paling tinggi. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Saya kasih nilai paling tinggi juga. Untuk yang ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan yang dijual. Saya kasih nilai paling tinggi juga. Baik, untuk yang kedua, kelayakan target industri. Yang pertama, 2.1, daya tarik industri. Jumlah kompetitor sedikit, tahap siklus hidup industri, fase pertumbuhan. Untuk yang ketiga, pertumbuhan industri bidang ini pertumbuhannya sedang. Yang keempat, pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki. Untuk poin yang kedua, tik 2, daya tarik target pasar konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru diusulkan, teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial, mungkin atau tidak mungkin tidak bisa diciptakan. Daya beli sedang. Kemudahan untuk membuat pelanggan sadar produk atau layanan baru tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar sedang. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Pendiri atau pengalaman sendiri, pengalamannya sedang. Pendiri atau dan keterampilan pendiri berkaitan dengan produk, keterampilan sedang. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri dan pendirinya yang sedang relevan, sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau kuat. Untuk selanjutnya, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai membutuhkan usaha baru, sangat mungkin. Karyawan dengan yang poin selanjutnya, kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik sangat tinggi. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, sangat tinggi. Untuk yang keempat, kelayakan finansial. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan. Yang pertama, ada ekuitasi atau equital capital tinggi. Modal utang nggak ada. Modal khusus saya bikin tinggi. Untuk 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis.
Karakteristik ekonomi industri sedang, profitabilitas dan risiko saat ini sedang, nilai perusahaan tinggi. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis tinggi, proyeksi pendapatan tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan tinggi, margin atau laba sebelum pajak persentase dari pendapatan, daya tarik relatif terhadap pendapatan tinggi, daya tarik terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat tinggi. Untuk yang kelima, potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Untuk yang bab pertama, kekuatan ide bisnis, saya kasih nilai 5, sangat layak, mudah-mudahan dapat segera diwujudkan. Untuk bab kedua, isu terkait industri atau pasar, 2 layak, segera diwujudkan agar dapat punya banyak pasar atau customernya. Bab ketiga, kelayakan organisasi, segera diwujudkan organisasinya agar lebih baik atau lebih banyak lagi. 4, isu finansial, saya kasih nilai 2, untuk segera diwujudkan finansial. Penilaian keseluruhannya totalnya 2,75. Saya harap ini bisa mewujudkan jadi bisnis yang bagus, sukses, dan banyak pangsa pasarnya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan dosen yang sudah melihat checklist table saya. Terima kasih.